Salam, jumpa lagi dalam akun Revolusi Moral, masih dalam topik yang sama, kontroversi ijazah Jokowi. Kali ini episode kelima. Kali ini kita coba membahas, mungkin lebih tepat saya akan menyampaikan unek-unek sedikit kegalauan tentang pembuktian ada tidaknya ijazah Pak Joko Widodo dan otentik tidaknya ijazah Pak Joko Widodo. Ini persoalan sudah merebak sejak 2019, 2018 sampai sekarang. Bahkan sudah ada orang yang masuk penjara gara-gara persoalan ini. Katanya tim bahkan menurut fakta hukum ada terjadi keonaran gara-gara ini. Tapi sampai sekarang Pak Jokowi tidak pernah menyangkal bilang ijazahnya tidak ada. Dan semua beranggapan memang ada, dan Pak Jokowi mengesankan sangat kuat bahwa ijazahnya ada, dan memang dia mengakui secara langsung bahwa itu ada ijazah, karena beliau katakan bahwa akan ditunjukkan. Jadi ijazah ada dan otentik ada di Pak Jokowi. Tetapi dari dulu kontroversi sudah berlangsung bertahun-tahun, beliau masih presiden sampai sekarang, ternyata tidak pernah beliau tunjukkan ijazah itu ke publik, dan belum pernah beliau berikan ijazah itu untuk boleh diuji forensik. Padahal dua ijazah itu merupakan ijazah SMA Pak Jokowi dan ijazah S1 Pak Jokowi merupakan fakta sejarah bangsa kita. Jadi sangat penting untuk kita ketahui itu. Nah, kita ketahui ada tidaknya, penting untuk kita ketahui otentik tidaknya, mumpung ada di tangan Pak Joko Widodo. Dan akibatnya ada dua kubu, ada yang meragukan, bahkan sampai mengatakan bahwa itu fake, ada yang sangat yakin bahwa ijazah itu ada dan ijazah itu otentik. Kubu yang sangat yakin tentu saja dari kubu Pak Joko Widodo sendiri. Dan memang ini orkes kesaksian keterangan penuh tanpa satu kali pun membuka fakta. Orkes keterangan, orkes kesaksian, katanya. Tanpa sekalipun fakta itu diungkapkan, dibuka ke publik. Bahwa barang itu ada saja dulu sebelum diuji otentik tidaknya. Pernah sekali ijazah itu ditampilkan pada saat Pak Jokowi reuni dalam kelompok kecilnya, angkatannya persis, dalam jurusannya, lalu ditampilkan di layar lebar ijazah Pak Joko Widodo. Syukurlah sempat difoto itu, ada yang sempat memotret atau memfilmkan ijazah yang ditampilkan itu. Lalu kemudian belakangan ada yang mengaku bahwa dia memposting ijazah asli Pak Jokowi. Orang ini tak lain dari anak buah Kaisang, anak buah dari anak Pak Jokowi sendiri. Dan memang foto yang dimuat di medsos disebarluaskan di medsos oleh Sandi ini, anak buah ini namanya Sandi, itu identik dengan foto yang ditampilkan di reuni UGM. Nah, foto-foto itu kemudian dibedah oleh Dr. Rismond dan kawan-kawan, termasuk Dr. Tifa. Dan hasilnya foto digital itu dinyatakan fake. Mereka melakukan penelitian mereka secara terbuka, boleh diuji ulang dengan teknologi, materinya jelas foto dari Sandi dibandingkan dengan foto yang dari UGM itu, dari acara reuni UGM itu, dan foto ijazah. Dan mereka kasih tahu juga metodenya bagaimana, lalu kemudian alat apa yang mereka pakai. Secara terbuka mereka sampaikan. Dan kesimpulan mereka, ijazah itu fake.
Kalau menurut saya, mereka menempuh jalan untuk menemukan pengetahuan. Dan kemudian ternyata memang hasil foto yang mereka bedah itu memang foto ijazah yang mereka bedah itu, ijazahnya itu memang mirip sekali dengan apa yang ditampilkan oleh reskrim. Nah, lihat, satu, membedah secara ilmiah, secara terbuka, boleh dicoba ulang. Boleh dikritik, semua tahu apa yang mereka lakukan. Walaupun bukan dengan langsung mengkaji ijazah aslinya, memegang ijazah aslinya karena memang disimpan oleh Pak Jokowi. Yang satu, katanya terakhir, berita terakhir adalah katanya sudah diserahkan ke lab form laboratorium forensik Mabes Polri, dan katanya sudah diperiksa, diuji laboratorium oleh Mabes Polri, dan katanya ijazah itu sudah dikembalikan ke Pak Jokowi, dan kemudian katanya hasil ujinya adalah identik. Jadi yang ada di Pak Jokowi itu ijazahnya identik. Katanya. Dan yang lebih mengherankan, yang bagi saya mengherankan adalah seharusnya hasil uji lab form laboratorium forensik Mabes itu boleh diuji ulang oleh pihak respons CS juga, atau masyarakat ada mengajukan penguji yang memang kompeten, kredibel dan dianggap independen untuk menguji hasil kesimpulan. Ini prosedur ilmiah biasa, tetapi peluang untuk menguji itu menjadi hilang karena apa yang diuji tidak ada yang tahu, lalu sudah dikembalikan kepada Pak Jokowi, katanya sudah dikembalikan. Jadi kalaupun nanti ada yang mau menguji, apa yang Pak Jokowi berikan ke dia belum tentu sama dengan apa yang diuji oleh laboratorium forensik Mabes Polri. Jadi peluang untuk uji banding apa yang dihasilkan oleh Mabes Polri menjadi hilang. Kembali lagi kita dipaksa untuk mengimani apa hasil tunggal dari Mabes Polri. Tidak boleh dibandingkan dengan siapa-siapa. Tidak dapat kesempatan. Saya merasa seperti itu, memang dipaksa mengimani, sorry. Tapi memang kerasa gimana ya? Pembuktian ilmiah harus boleh diuji ulang. Tapi ini tidak dikasih uji ulang. Jadi mulai dari Pak Jokowi sendiri yang geraknya memang kelihatan. Kalian percayalah barang itu ada di saya. Itu kan keterangan si ini, saya tidak akan buka faktanya. Padahal itu fakta. Lalu sama juga Mabes Polri. Percaya kami sudah mengadakan penelitian bahwa hasilnya begini. Jangan uji lagi hasil penelitian kami. Hasil kajian kami. Hai. Jadi akhirnya saya seolah-olah merasa bahwa di respons CS mereka ini menempuh jalan ilmiah untuk mencapai pengetahuan, sedangkan di sini jalan iman untuk mencapai kebenaran. Jadi jalan pengetahuan untuk mencapai kebenaran, jalan iman untuk mencapai kebenaran. Nah, problemnya adalah yang sedang dipersoalkan itu barang fisik yang ada, kata Pak Jokowi. Yang mau dibuktikan ada tidaknya barang itu, otentik tidaknya barang itu, kok diimani? Segeralah Pak Jokowi, itu diproses cepatlah. Oke. Diselesaikan, dikasih untuk diuji ulang, diuji terpaksa pakai 2 lab lagi. 2 lab atau 2 kelompok petugas. Supaya tuntas ini persoalan, Pak Jo. Dan janganlah menggiring-giring opini, mempercayai yang belum, yang tidak mau diperlihatkan, jangan dipercayai. Saya terus terang mencurigai, kalau orang yang tidak mau memperlihatkan, saya curigai. Itu harusnya begitu orang berpikir. Ada barangnya kok tidak mau keluarkan. Lalu keterangan, orkes keterangan, katanya, curigai itu. Tentu saja kita tidak bisa percaya juga 100% kepada respon CS walaupun dia buka. Boleh diuji ulang, dia punya kesimpulan. Tentu dengan metode yang sama dan dengan materi yang sama. Nanti akan dibandingkan dengan materi aslinya. Oke, segitu dulu. Sampai jumpa
Oke, sorry. Dan janganlah buat ini sudah pertarungan antara iman dan pengetahuan ini kayak seolah-olah pertarungan antara jalan iman dan jalan pengetahuan untuk mencapai kebenaran. Jangan giringlah, stoplah giring orang-orang untuk mempercayai sesuatu yang belum mereka lihat. Fakta sekarang kita bicara, faktanya mana? Ajaklah rakyat kita, masyarakat kita untuk menjadi cerdas, kritis. Jangan digiring-giring kemana-mana. Menjadi makin lama makin tumpul, makin dungu, emosi. Kemana bangsa kita? Masa depan kita kemana dengan rakyat yang dungu, emosional? Fakta yang dipersoalkan, cerita yang dibawa. Jelas beda. Oke, segitu dulu. Sampai jumpa.